Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Khairani Nasir dengan NIM 22202038861080002. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai model Azure untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran. Sebelum membahas lebih dalam mengenai model Azure, perlu kita ketahui apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang atau guru dalam proses melaksanakan pembelajaran. Adapun model Azure merupakan singkatan dari Analyze Learner atau menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian State Objective, menyatakan standar dan tujuan, Select Method, Media dan Materials, memilih strategi, teknologi dan media, Utilize teknologi, media and materials, menyiapkan teknologi, media dan materi, Require learner participation, mengharuskan partisipasi peserta didik, dan yang terakhir, Evaluate and revise, merancang, evaluasi dan revisi. Model Azure ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam situasi pembelajaran di kelas secara aktual. Model Azure ini lebih sederhana dari model desain yang lain. Model ini dapat diaplikasikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Adapun komponen-komponen model Azure, yang pertama adalah Analyze Learner's Characteristic, analisis karakteristik peserta didik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menggunakan model Azure ini adalah dengan mengidentifikasi karakteristik dari peserta didik yang akan melakukan proses pembelajaran. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dapat membantu pendidik dalam upaya memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua adalah State Performance Objective, menetapkan kompetensi. Langkah selanjutnya dalam model desain sistem pembelajaran Azure ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari informasi yang dicatat dalam silabus atau kurikulum, buku teks ataupun dapat dikembangkan oleh pendidik. Adapun komponen yang ketiga adalah Select Method, Media dan Material, artinya memilih metode, media dan bahan ajar. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan setelah menempuh langkah merumuskan tujuan pembelajaran adalah memilih metode, media dan bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ketiga komponen ini berperan sangat penting untuk digunakan dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun komponen yang keempat adalah Utilize Materials. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang dapat digunakan untuk menerapkan metode, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Setelah semuanya siap, lalu ketiga komponen inilah dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian komponen yang kelima adalah Require Learner Participation, melibatkan peserta didik dalam belajar. Umumnya, guru mengajar hanya karena mereka senang mengajar. Menjadi guru yang sukses sangat bergantung pada kemampuan guru menciptakan hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Hubungan tersebut akan meningkatkan kemungkinan bahwa peserta didik akan memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan oleh guru. Adapun komponen yang keenam adalah Evaluate and Revise, evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses penilaian
pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses. Contohnya adalah dengan melakukan tes benar salah, true or false. Yang kedua adalah dengan menggunakan tes mencocokkan atau matching. Kemudian yang ketiga dapat menggunakan tes pilihan ganda atau tes mengisi jawaban pendek. Adapun revisi pembelajaran adalah kegiatan memperbaiki kelemahan dari suatu perancangan pembelajaran berdasarkan data dari serangkaian evaluasi yang telah dilakukan atau yang telah diperoleh. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai model Azure. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.